kok bisa dulu ini preman, dulu ini tukang ngojek, kok bisa itu? Nah, sejarahnya itu saya sampaikan. Loh, emang Saya ceritakan. Pak Imam ini dulu preman, Pak? Latar belakang memang begitu. Jadi artinya preman yang meluruskan. Wah, sih. Selamat sore Tribuners, kembali lagi di Tribun Batam Podcast sore-sore. Selamat sore semuanya. Sore Tribuners. Yes, Mas Danang is back. Tadi ketemu habis ngopi kok nggak pernah kelihatan lagi di situ. Hari ini kelihatan khusus ngobrol sama Pak Imam. Aduh. Kemarin dengan calon wali kota saya nggak ikut dulu, absen. Ini penting nih dengan Pak Imam ini penting nih Pak. Oh, ini saya melihatnya ini lebih penting Pak Imam. Iya. Ada Pak Imam Tohari. Iya. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore. Siapa yang nggak tahu Pak Imam? Pak Imam ini kalau sekarang institusi di pemerintahan yang mungkin paling sibuk. Sering muncul juga mungkin ya Pak. Mungkin Dan- dulu saya diturunin bentar ini. Iya, Maskernya Imam. Pak. Nah, kita tetap pakai ini. Woi, Pak Imam ini. Kalau di luar beliau Iya. mengamankan siapa nih yang nggak pakai masker. Nah, Nah. sini Pak, aman dulu sebentar Pak, Iya. kita yang pakai. Iya. Dan orang jodoh pasti tahu Pak Imam nih. Iya ya Pak. Iya. Familiar banget ya Pak. Iya. Enggak, maksudnya Pak Imam ini dulu itu lurah jodoh nih. Lurah jodoh. Enggak tahu kan Nit? Ya. Enggak. Eh, Iya ya Pak. Ya. Oh, oke. Pak Imam itu mantan lurah jodoh nih. Iya. Nanti ngobrol-ngobrol kita ya. Nah, kalau Pak Imam Tohari ini sebenarnya adalah Kabid Trantip ya, Ketentraman Ketentraman. dan Ketertiban Satuan Polisi Pamung Praja Iya. atau Satpol PP Batam. Ya, betul Pak. Betul. Kalau Betul salah, sekali. kalau salah kita ditertibkan Pak. Siap ditertibkan Pak. Mm-mm. Nah, tadi kalau dibilang lurah itu kapan Pak? Iya. Terima kasih sebelumnya kami mewakili dari Satuan Polisi Pamung Praja diundang oleh Tribun ini dalam rangka tentu untuk memberikan pemahaman Ya. terkait dengan tugas-tugas Satuan Polisi Pamung Praja. Oke. Ya. Terkait yang ditanyakan tadi, memang saya Lurah Sungai Jodoh itu tahun 2012 2012. 2012 sampai 2017. sampai 2017. Seklurnya 2010. Apa tuh Pak? Seklur, sekretaris lurah. Oh. Sebelum jadi lurah, sekretaris lurah, terus dipercaya sama Pak Wali Kota untuk menjadi lurah di wilayah Kelurahan Sungai Jodoh. Oh. 2012 sampai 2017. 17. Oh, berarti Ya. dua wali kota ya, Pak? Satu. Ya, Ahmad Dahlan, Pak Ahmad Dahlan, Pak Ahmad sama Dahlan, Rudi. Pak Rudi. Ya. Waktu Pak Rudi, beliau diangkat jadi kabid. Enggak, Kabid, setelah ya. lurah langsung kabid. Dipercaya langsung Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Sampai sekarang Kota ini Pak ya. Batam sampai sekarang. Oke. Pak, mungkin biar teman-teman Tribuners tahu, kabid Trantip itu apa, ngapain? Ya, apa dan ngapain, Pak? Iya. Terima kasih, saya perlu saya jelaskan, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dan pemirsa bahwa Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum itu melekat kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Batam. Terkecuali itu mengarah ke pidana, itu adalah domain Satuan Polisi Pamung Praja. Domainnya. Bahkan kucing bertengkar pun apabila masyarakat itu melapor, kewajiban kita untuk turun untuk menyelesaikan. Ya, memang begitu. Ya, buat teman-teman Ketentraman yang, dan yang ketertiban umum. Oh iya, itu termasuk ini ya Iya. mengacaukan ketertiban Oh ya. ya, Pak. iya, karena aku sering nih, Pak Imam. Waktu tidur tuh ada berisik kucing itu, Nah. ternyata keluar kucing mau kawin, Itu bisa dilaporkan Iya. karena mengganggu ketertiban dan ketentraman. Ketentraman. Itu domainnya. Pak Imam. Itu termasuk tugas dari Kabid ya. Iya. Sebenarnya satuan polisinya. Satuan Polisi Pamung Praja. Oh. Bidangnya ada di kami. Oke. Bidangnya. Nah, nanti soal tugas bunganya kita Nanti kita ya, perdalam lagi. nih, Pak. Kalau Bapak memang aslinya sini, Pak. Tapi Saya asli dari Jawa Timur, Jawa Timur. dari Tulungagung. Tulungagung Jawa Timur nih. Tulungagung Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi kalau di Batamnya, Pak? Di Batamnya sudah dari 2092.
92. Oh, oke. Saya kira 2092 belum nih, Enggak, masih 92. Kok berarti kan Pak Imam ini kan ASN ya? Iya. Sejak tadi 92, terus masuk ASN berarti Pak Imam itu lulusan apa, Pak? Izin kalau ditanya pribadi panjang ditanya, tapi yang pasti saya 2004 saya kuliah, tapi saya honor dulu. Oke. Masuk honor. Selesai 2008, saya 2007 diangkat jadi PNS. Saya sekolah penyesuaian 2009 saya. Saya sekolah lagi. Menyangkut dengan itu saya S2. 2011 selesai. S2-nya. Wih. Kalau kayak Bapak ini hobinya apa? Menertibkan? Enggak, jangan bilang gitu lah, Iya, Pak. penasaran aja kayak sosok-sosok kayak Pak Imam ini kan kayaknya kan tegas. Oh ya, kalau dicari di ini tuh kayak dicari di Google itu, wah. Yang pasti saya dulu kan mau masuk tentara. Pantesan ya. Baru saya buka ini. Karena orang tua miskin waktu itu, walaupun cuman diminta 7.500.000 saya tidak ada, akhirnya saya lari. Nah, lari merantau. Lari atau kabur, Pak? Ini perlu merantau. dipastikan nih. Lari dari rumah merantau. Ini merantaunya ke Batam, Pak? Ke Batam. Oh, dari Tulungagung itu ya? Iya. Tapi kalau misalnya ditanya cita-cita dari dulu memang mau jadi Satpol PP? Enggak? Tentara. Karena nggak jadi, terus Bapak menyimpang ke Pamung Praja. Ya ini, makanya kemarin Pak Wali menanya, betul, saya siap. Nah, saya siap. Bahkan yang terakhir saya minta ditanya lagi mau kemana, kalau boleh sampai pensiun aja di Satpol PP. Karena apa? Di Satpol PP kan pasukan. Nah, tentu saya kan punya anak buah. Nah, tapi ini tantangan yang paling berat. Tantangan yang paling berat. Karena untuk membangun mindset adik-adik di Satpol PP ini kan berat. Karena latar belakangnya, SDM-nya, apalagi situasi kondisi semakin ke depan memang dibutuhkan intelek memang ya. Iya. Berarti Pak Imam ini bangga dengan institusinya sebagai satuan polisi. Ini baru kebuka loh ini. Sejarahnya baru kebuka loh ini. Jadi Tribun Podcast, Pak. Pak, kalau mungkin kita masuk ke ininya sih, Pak. Kebayang kalau misalnya saya ditanya ngelihat baju kayak Satpol PP ini, kita udah takut duluan nih, Pak. Ya, karena kamu nggak tertib nih. Kalau kita tertib nggak apa-apa. Apalagi kalau kita jualan ya di pinggir itu, ngelihat ini udah kabur dulu, Pak, udah deg-degan dulu. Iya. Nah, Pak, sebenarnya Satpol PP ini nih katanya kan penertiban non justisial, bener ya, Pak ya? Betul. Nah, apa sih maksudnya non justisial ini? Tugas itu ada dua, Nah. justisia dan non. Tetap ada dua ya. Ada dua ya. Dan non itu pelaku pelanggaran yang tidak untuk denda. Dia secara administrasi aja. Izinnya mungkin dia melanggar izin itu diperbariki dan untuk mengurus. Tapi kalau justisial ini kan ada dendanya, tepiring. Tepiring. Apabila ada pelanggaran di situ juga melibatkan dari pihak kejaksaan dan pengadilan. Tapi itu di bawah 2 juta kok, kecil. Di bawah 2 juta. Kalau tadi berarti mungkin masuk ke ininya, Pak, tugas dan fungsinya dari si ini. Khusus untuk Satuan Polisi Pamung Praja itu adalah penegakan, penindakan dan pencegahan. Semua peraturan daerah. Peraturan daerah. Terhadap masyarakat. Peraturan daerah. Jadi kalau peraturan daerah itu bisa di bawah gubernur, bupati atau wali kota gitu ya. Gitu. Itulah bedanya kalau Satpol PP kan sama-sama punya fungsi menertibkan dan menjaga keamanan. Tapi kalau Satpol PP itu di bawah kewenangannya gubernur, bupati atau wali kota untuk menegakkan perda. Betul. Ya, Pak ya? Betul. Kalau bedanya dengan polisi, kalau polisi di bawah presiden dan wakil presiden. Perda dan perwaku, peraturan wali kota. Ya. Perda dan perwaku. Oke. Nah, kalau tadi Bapak bilang Bapak sendiri kuliah terus tadi sempat jadi lurah. Jadi sebenarnya kalau untuk mau menjadi Satpol PP nih, pendidikan apa yang maksudnya saya harus melakukan pendidikan apa sih? Ya barangkali ada teman-teman di luar sana, saya cita-citanya pengen jadi Satpol PP. Nah, urutannya gimana tuh, Pak? Sebetulnya Satpol PP itu harus PNS. Harus Satpol PP itu PNS. ASN. ASN. Dan
sesuai dengan yang lain-lainnya. Apabila ada pengrekrutan, ada pembukaan PNS itu ikut mendaftar. Oh, tapi memang ada Pak ya, Pak, ketika ada rekrutan itu yang memang juga ada yang memang langsung ke Satpol PP ada ya? Kalau dibuka untuk itu juga ada, tapi biasanya itu beberapa tahun ini khusus yang Satpol itu diisi dengan honor. Honor kontrak kemarin itu. Honor kontrak. Ada beberapa kali kita untuk memenuhi kuota. Kuota Kota Batam penduduk sekian, Satpol PP harus sekian. Itu sudah ada hitung-hitungannya. Tapi karena kalau kebutuhan asset banyak, nanti yang lain nggak tercover. Makanya ada pemikiran untuk mengisi untuk honor dulu, honor. Pak Imam tahu nggak Pak, di Batam tuh untuk apa? Pemerintah Kota Batam tuh Satpol PP-nya ada berapa anggota? Sudah. Kemarin sudah sampai 730. Honornya sendiri 500. Itu honor. Honor sendiri yang sempat ribut-ribut kemarin. Itu memang ada proses yang memang tidak terlewatkan, dan ada hal pihak-pihak ketiga yang mungkin memanfaatkan itu tadi, dan yang pasti yang sesuai dengan aturan adalah 500. 500 ditambah dengan yang sudah PNS itu ada 200 sekian. Jadi 700 sekian lah itu. Tapi sekarang ini karena kita memberikan ruang bagi mereka yang honor ini untuk mengikuti apabila ada pembukaan PNS, ada beberapa yang sudah. Ada beberapa yang sudah, juga ada beberapa yang pindah. Mungkin tidak cocok di Satpol, ada peluang yang lain, monggo silahkan. Tetap ada jenjang untuk bisa jadi PNS ASN ya buat teman-teman yang honorer itu Pak ya? Bisa. Nah kalau tadi misalnya kita harus PNS dulu nih Pak. Iya. Nah kemudian adakah training maksudnya diklat untuk pendidikannya sendiri ke? Ada. Nanti dari Kemendagri itu ada surat. Ada surat dikirimkan ke masing-masing daerah tentang siapa yang belum diklatsar. Diklatsar. Ya, diklatsar. Nanti mengikutkan kita sesuai dengan permintaan karena kan menyangkut anggaran. Berapa lama itu Pak? Itu ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, sesuai dengan permintaan. Itu kan yang mengadakan Kemendagri. Tapi kalau dari kota sendiri yang awalnya saya juga angkatan pertama di Kota Batam untuk diksarnya. Untuk diksar. Ya 2001. Diksarnya juga kayak militer gitu Pak, semi militer gitu Pak. Semi militer. Cuman kita cuma 2 minggu. 2 minggu lah pulnya. Iya. Ini saya bingung Bapak ini maksudnya waktu diksar pertama dia Bapak lurah ya? Belum. Oh itu belum. Tapi saya masih pertama 2001 angkatan pertama saya mendapatkan SK. Kebetulan saya dulu adalah Pamdal. Apa tuh Pak? Pengamanan dalam DPRD Kota Batam. Saya dulu honor. Honor ceritanya saya terus ditempatkan di DPRD. Tahun 2001 saya mendapatkan SK Pak Wali Kota. SK honor daerah. Habis itu 2005 ada pengumuman, waktu itu Mendagrinya adalah Taufik Effendi bahwa honor harus diangkat menjadi PNS. Tahapan 2006 saya tidak ikut masuk, 2007 saya masuk honor, masuk menjadi PNS. Iya ada ininya. Panjang ternyata. Panjang ya. Cerita panjang kalau bagaimana orang semua pada bingung teman-teman loh. Kok bisa dulu ini preman, dulu ini tukang ngojek. Kok bisa itu? Nah, sejarahnya itu saya sampaikan. Loh emang Pak Imam ini dulu preman Pak? Latar belakang memang begitu. Jadi artinya preman yang meluruskan. Kerjaannya memang tiap hari dipegelai. Memang era 93, 45 sampai 98 itu kan untuk khusus di Batam. Itu kan banyak begitu perubahan 98 itu kan berdiri yang di mana-mana ya, yang pungli, yang macam-macam. Saya tukang ojek dulunya Mas. Tukang ojek, tapi dengan adanya teman-teman yang di pangkalan sering ditodong, kita bangkit. Ya, kita luruskan semuanya itu. Ya, alhamdulillah lurus, semua lurus. Akhirnya bertemulah ceritanya ini dengan sekarang yang sering dipanggil Romo, Pak Suryo. Ini DPRD pertama. Nah ini cerita panjang nih ya. Panjang dari situ makanya Romo pesan saya dipanggil. Saya ingat sampai sekarang saya pegang itu. Orang
punya duit tidak punya status apa. Saya berpikir orang hebat, orang kuat tidak punya status apa. Udah kamu masuk aja. Cuman begitu dulu. Makanya saya masuk ke DPRD. Jadi honor. Nah, tapi ditugaskan menjadi Pamdal. Karena saya latar belakang dari lapangan, ya cuman menangani demo-demo aja. Kalau begitu ada demo kita di depan ya udah tahu semua. Itulah. Udah kenal. Udah. Kota dewe. Ya. Masa ribut. Nah, itu. Jadi kalau saat turun ke lapangan Pak, maksudnya apa kelengkapan yang harus di ada. Apabila kita turun ke lapangan, yang pertama adalah sprint. Apa tuh Pak? Surat perintah Oh, dari pimpinan. Aku pikir lari sprint. Siap-siap lari. Nah, SPT biasanya ditugaskan di mana kita itu terus tuh kita pembekalan. Kita sebelum itu diapilkan di APP, dikasih pengarahan. Apa yang mau kita kerjakan, lotusnya apa, selesainya bagaimana, cara bertindaknya apa kita selesaikan. Kita sampaikan di situ, baru kita bergerak. Tentu selama ini memang pembekalan kita hampir sama dengan TNI Polri, ada tameng, ada tongkat, ada helm. Tongkat dan helm. Apabila nanti instalasi itu memang rawan, itu memang itu dipersiapkan. Tapi kalau kekeluargaan yang selama ini, ya alhamdulillah, berkat edukasi selesai semuanya, tidak sampai kita membawa bekal-bekal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Kalau lihat tingkat kerawanan dan tugas-tugas Satpol PP menertibkan dan menjaga ketentraman masyarakat itu kan ada risiko-risiko yang besar Pak. Apakah Satpol PP itu juga dibekali senjata api gitu Pak, seperti polisi gitu? Sebetulnya dalam juknisnya ada. Tapi karena senjata itu izinnya itu ada di kepolisian, situasi berkembang itu mungkin polisi yang bisa memetakan, sehingga untuk itu di cooling down dulu. Kita simpan, masih disimpan di Polresta. Maksudnya untuk senjata Pak Imam disimpan itu. Ya. Tapi Pak Imam pernah? Maksudnya pernah sempat megang, maksudnya punya hak untuk megang senjata? Ada haknya, itu ada. Cuman karena itu tadi setelah kejadian, ada beberapa kali kejadian, semua itu disimpan di Intel Polresta. Kalau gitu, untuk meminimalkan resiko-resiko yang tidak diinginkan. Iya. Karena waktu itu kan mohon maaf juga banyak yang bergesekan dengan yang lain, sehingga lebih baik itu diamankan dulu lah. Kalau misalnya ada, mungkin tadi Tribuners kan udah tahu nih pendidikannya Pak. Nah kalau untuk yang disiapkan mental kalau mau jadi pramong praja ini, maksudnya mau jadi Satpol PP, sikap seperti apa sih? Yang pasti semua sama itu karena ASN, tentu mental yang baik, dan tentu kan ditanya kepada jati dirinya sendiri. Tidak sembarangan masuk Satpol PP cuma untuk gagah-gagahan, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi attitude-nya juga harus kita ada, niat kita ada. Saya masuk tujuannya apa? Kalau tujuan untuk gagah nggak bisa. Karena yaitu tadi di Satpol ini benar aja salah. Apalagi kita bertindak yang salah atau mencerminkan sikap yang tidak pas, ini berat. Berat. Benar aja salah, apalagi salah gitu apalagi ya Pak? Salah. Bener tapi dilihatnya kadang salah. Ya, betul. Iya. Jadi kalau misalnya kan kalau kita ada achievement ya Pak dalam kerja. Indikator suksesnya. Iya, indikator suksesnya ini apa? Ya. Dibilang misalkan Pak Imam ini sukses dalam bekerja sebagai Kabid Satpol PP. Itu dibilang sukses tuh ketika apa Pak? Bagi kami yang menanggung jawab di lapangan, sukses itu apabila saat penertiban kita bisa memberi pengertian kepada masyarakat yang ditertibkan bahwa itu salah. Itu bagian sukses yang paling tinggi bagi saya nilainya. Di samping dengan lokus yang apa yang mau kita tertibkan. Yang pasti yang selama ini saya alamin, bagaimana saat kita menertibkan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dia mengerti dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan salah. Nah, itu yang paling penting, sehingga dalam pelaksanaan enak. Ya alhamdulillah sampai detik ini begitu Pak Wali Kota menyana pembukaan pembangunan semuanya dalam 4 tahun berjalan ini tidak ada gejolak yang berarti yang dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Artinya keberhasilan pemerintah kita bersama juga mengedukasi kepada masyarakat.
terkait dengan apa yang dilakukan masyarakat sehingga itu ditertibkan. Iya. Pak, aku kadang suka gini Pak, punya rasa kasihan gitu Pak ya. Maksudnya gini, ketika Satpol PP berhubungan langsung, maksudnya berkontak langsung ketika di situ ada penertiban itu cenderung identik sering ada bentrok. Ya, sebenarnya sama aja ketika kita melihat polisi bentrok dengan pendemo gitu loh. Cuma kadang lebih banyak kasihan kalau saya lihat sih Satpol PP Pak gitu loh. Nah, ya padahal Satpol PP. Tapi yang persepsi di masyarakat itu identik yang salah tuh Satpol PP. Gitu. Iya, benar. Nah, saat melakukan penertiban teman-teman tuh, makanya tadi Nita nanya Pak, itu mentalnya teman-teman Satpol PP itu gimana Pak? Iya, itu. Ya kan sebenarnya kan kalau Pak Imam tadi kan kalau ketika mau bertugas pasti ada namanya sprint kan? Sprint. Kan pasti udah ada apa istilahnya sprint tadi Pak? CB, cara bertindak. Ya, maksudnya ada surat khusus, maksudnya ada tugas untuk ini ditertibkan. Ditertibkan karena ada masyarakat yang tidak tertib gitu. Tapi ketika bentrok yang identik yang sering disalahkan itu Satpol PP. Itu mental teman-teman tuh harus seperti apa?